Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya mau share ini hal-hal yang pria lihat dari wanita sehingga pria akan memutuskan mau berkencan, mau mengenal lebih dekat lagi dengan wanita tersebut. Syukur-syukur menjadi jodohnya untuk seumur hidup. Jadi ini yang dilihat dari pria terhadap wanita. Jadi itu ada banyak teman-teman. Jadi saya akan coba share satu persatu. Nanti untuk lanjutannya teman-teman bisa lihat di video-video lain jika setiap saya membuatnya. Jadi teman-teman, bagi pria, jadi saya mengutip dari lombokinsider.com. Bagi pria, mencari pasangan adalah salah satu keputusan yang paling penting. Pria tidak hanya mencari seseorang yang terlihat baik, tetapi juga dapat mendukung mereka. Jadi ya benar, jadi kita pria itu, kalau saya ya pribadi nggak ngelihat wanita yang hanya baik, hanya alim, hanya penurut, hanya atau terlalu liar, terlalu pintar. Nggak itu aja. Tapi kalau saya melihatnya sebagai pria, melihat wanita yang bisa mendukung kita, ya bisa ngertiin kita, mau ya mendukung itu dalam apa yang kita kerjakan, dalam hobi kita, dalam kesenangan, dalam ya keseharian kita. Jadi dia bisa mendukung, nggak seorang wanita yang bukan yang sombong, yang mau menangnya sendiri, yang mau sembarangan, yang tidak perhatian, atau kurang memperhatikan kecantikan dirinya, kurang memperhatikan kepribadian. Jadi pria itu nggak mencari wanita yang demikian. Tetapi apa ya, kalau pria itu, saya melihat itu wanita yang bisa mau maju, baik, penuh kasih sayang, mau belajar sama-sama, mau membangun sama-sama, nggak maunya aja, nggak ngandelin suami aja, nggak ngandelin pria saja, tapi berkontribusi juga, mau inisiatif, nggak pasif, jadi aktif juga, berbagi kebahagiaan sama-sama. Itu yang kalau menurut saya namanya jodoh. Jadi apa-apa nanti tanggung pria, apa-apa tergantung si pria, apa-apa kalau nggak dibantu ngambek, kalau apa ya maunya sendiri, maunya apa, jadi fair. Kalau saya melihatnya itu harus equal, fair. Jadi bukan sekedar wanita tuh hanya tulang rusuk, wanita itu hanya sistem support. Nggak bisa ya, terserah. Kalau misalnya wanita hanya melihat demikian, bisa dikatakan wanitanya hanya maunya sendiri, jadi tidak mau mungkin sama pria yang lain bisa kayak gitu, tapi kan ini beda-beda ya. Kebetulan kalau saya itu mau melihat wanita yang baiknya itu bukan selain atraktif, baik, mau maju, mau membantu, mau bangkit sama-sama, kayak gitu teman-teman. Kemudian ya gini, seperti wanita kebanyakan dari mereka mendambakan seorang yang akan mencintai, menghargai, dan menghargai mereka. Pria juga sama, jadi ya equal yang saya cerita. Antara pria, wanita harus setara, apalagi di zaman modern sekarang ini kan. Gitu. Tapi apa yang sebenarnya dicari pria dalam pasangan? Apakah kecerdasan, kecantikan, kecakapan di dapur, atau ambisi? Jawabannya sedikit lebih rumit dari itu. Jadi kalau saya melihatnya, ya perempuan itu
ya harus bisa, bisa semuanya, bisa segalanya. Tentunya boleh dengan batasan-batasan tertentu. Kalau dia ada capek atau kita berbagi tugas sama-sama, tidak melulu hanya karena dia perempuan, hanya dia tugasnya nanti hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, itu hanya tugasnya dia saja. Enggak, sama-sama aja. Kalau saya sebagai pria maunya semua sama-sama. Kemudian ya itu kodrat ya, melahirkan, tadi menyusui, hamil, punya anak gitu, itu kodrat. Itu kalau nggak mau wanita menjalani itu ya nggak usah jadi wanita gitu kan. Nah, kalau prianya itu ya bekerja ya semua sama-sama, ayo sama-sama. Kalau saya berpikirnya begitu teman-teman, sama-sama semua. Jadi mungkin antara pria yang satu dengan pria yang lainnya itu ada yang lebih mengalah, ada yang lebih memberikan kebebasan kepada istrinya, lebih santai. Tapi bukannya kita saklek demikian, pokoknya fleksibel. Kalau saya berpikirnya fleksibel, dibicarakan kesepakatannya apa, jadi sinkron. Karena kan tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa badannya kuat, ada yang karena uangnya si suaminya lebih istrinya lebih bisa, lehe-lehe, lebih bisa hal hanya tugasnya ini. Tapi kan ada juga yang misal ayo bangun sama-sama, enjoy sama-sama, susah senang sama-sama, itu lain cerita lagi. Jadi ya selain hamil ya gitu nanti ada pengecualian kan. Nah, tapi nanti kalau bisa misalnya dia bosen, dia mau bekerja, ya itu juga haknya dia. Jadi nggak melulu tradisional kalau menurut saya begitu. Gini, kemudian nih, pria menginginkan seseorang yang akan membuat mereka merasa seperti pahlawan. Sebenarnya gini, kalau misalnya wanitanya terlalu jago, terlalu seperti pria, ya mengerikan juga ya. Karena kan ya bukannya pria hanya tugasnya melindungi, kalau wanita bisa melindungi pria juga sesuatu yang sangat top, sesuatu yang sangat bagus gitu. Cuman maksudnya jangan ada demikian juga terlalu dominan, laki-laki terlalu dominan terhadap perempuannya juga nggak bagus. Tapi perempuan terlalu dominan, terlalu berkuasa, terlalu perkasa juga nggak bagus juga. Jadi fair aja. Kalau si pria bisa bantu wanita, bantu. Wanita bisa lebih hebat dari pria, jangan sombong, jangan menyombongkan diri. Nanti kan ya nggak sinkron, jadi kacau, jadi ya perpecahan jatuhnya gitu. Jadi ini saya mengutip dari lombokinsider.com. Lain-lainnya lagi. Jadi apa kriteria wanita yang dicari pria yang lain? Didasarkan pada pemenuhan dorongan biologis pria untuk merasa dibutuhkan, dihormati, menjalani kehidupan yang bermakna dengan tujuannya gitu. Jadi benar, sistem support, saling dukung, jangan apa-apa ngandelin si pria yang tadi, jangan merongrong, sama prianya juga jangan merongrong ke wanitanya. Jadi apa yang bisa si pria lebih kuat, si wanita lebih kuat, yuk share bareng-bareng. Kalau saya melihatnya demikian ya. Menurut Bauer, naluri mendarah daging dalam diri setiap manusia. Jadi naluri yang pria itu maunya merasa dibutuhin, dihormati, menjalankan kehidupan yang bermakna dengan tujuan. Jadi ya naluri ya jangan. Jadi kalau pria merasa dibutuhin, dihormati, ya benar. Jadi jangan misal wanitanya so jago, wanitanya terlalu lancang, nggak sopan, nggak hormat, nah itu udah parah banget. Demikian juga sebetulnya pria juga harus menghormati sungguh-sungguh. Tapi kalau sampai istrinya itu betul-betul
lancang, terlalu berani ngelawan lelakinya, ya parah. Itu ya bukan nggak bisa diampunin, bukan nggak bisa dimaafin, tapi mendingan cari pasangan lain. Untuk membuat pangeran tampan, Anda sendiri menukik Anda perlu memahami bagaimana memicu naluri pahlawan pria. Ini lebih sederhana dari Anda pikirkan. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat pria merasa dibutuhkan. Pria ingin merasa kuat dan heroik. Itu ada benarnya. Jadi, ya tapi bukan seperti kartun, karikatur, fiksi ilmiah. Realnya itu jangan dibuat-buat. Kalau misalnya prianya lagi lemah, misalnya sakit gitu, oh tapi si wanitanya menuntut, lu ngapain sih sakit, lu ngapain sih, lu harus kuat, lu harus, ya gimana kalau lagi fasenya sakit, fasenya pria mungkin juga lagi belajar, lagi develop, lagi masanya perlu berkembang, dia lagi harus sakit, gimana, nggak ada yang bisa ngelawan takdir kan. Misalnya kita bisa mengusahakan yang bagus, cuman takdir segala kan banyak hal yang kita di luar kemampuan kita. Kita lahir kita nggak tahu nanti sama siapa, kita lahir kita nggak tahu kita akan dilahirkan, kita meninggal nanti kita nggak tahu kapan kita meninggal, nggak ada yang bakal tahu teman-teman, detiknya, jamnya, harinya, tanggal berapa, waktunya. Jadi ya fair-fairan aja semua. Pria menginginkan seseorang dengan karakter yang dapat diandalkan. Pria menginginkan seseorang dengan karakter yang dapat diandalkan. Jadi karakter wanitanya harus baik, bermartabat, tidak seorang wanita yang gak baik, yang tidak jujur, yang suka berbohong misalnya. Karakternya itu kuat, karakternya mau membantu. Itu tuh pria senang. Karakternya ya bukan loyal gimana ya. Yuk sama-sama gitu, kembali lagi. Kalau dia bisa lagi masakin prianya bagus, itu emang bagus dong wanita bisa masak kan. Tapi kalau seperti saya pun nggak menuntut kalau misalnya saya bisa masak kan juga bagus, seperti ceritanya Kaisang Pangarep kan, memasakkan istrinya itu bagus. Makanya harus punya karakter. Dia misalnya bisa ngomong, dia karakternya pintar, tapi jangan hal-hal yang positif itu jangan menjadi negatif dengan kesombongan, dengan iri hati, dengan oh kok jadi gua yang harus begitu, jadi harus gua yang begini. Enggak ya, sama-sama menabung, sama-sama menjadi maju. Para peneliti di University of Iowa telah membuktikan bahwa pria menjadi lebih tertarik pada pasangan yang tidak hanya cerdas dan berpendidikan, tetapi juga memiliki karakter yang dapat diandalkan. Keandalan adalah kualitas mendasar dari mitra yang baik. Jika Anda dapat diandalkan, itu berarti Anda secara konsisten melakukan apa yang Anda janjikan. Jadi, kalau menurut saya dapat diandalkan itu dipercaya. Contohnya diandalkan dalam hal kepercayaan, diandalkan dalam hal keberanian, diandalkan dalam hal nggak maruk, nggak matre, diandalkan dalam hal konsisten, bisa sederhana, bisa berbaik hati, bisa lemah lembut, itu karakter semua. Bisa negosiasi, bisa nggak malu bertemu orang, tidak memalu-maluin, tidak terlalu mengandalkan si lelaki gitu. Misalnya di acara apa dia terlalu malu, dia terlalu di belakang, dia terlalu mengumpat. Kemudian misalnya lakinya mengajak sesuatu, dia nggak enakan orangnya, dia bisa dikatakan jadi banyak nggak sinkron gitu sama lakinya. Iyalah kalau banyak nggak sinkron, kenapa harus dilanjutkan kayak gitu. Kita lanjut. Anda muncul jika pasangan Anda membutuhkan Anda, tidak hanya pada saat ketika Anda mau. Ketika pria Anda tahu bahwa
dia dapat mengandalkan Anda, itu akan lebih mengembangkan perasaan kepada Anda. Jadi ya benar, saya pun senang kalau wanita, perempuan tidak terlalu mengandalkan diri saya. Tapi kalau secara agama gitu, ya andalin dong. Yang di atas andalin Tuhan gitu kan. Percuma, karena kita pun lelaki pun manusia itu kan nggak bisa menjamin segala sesuatu, tidak bisa mengabulkan banyak hal, tidak. Kita juga bukan siapa-siapa. Oke, misalnya kita lagi kuat, seorang yang kuat, kita nggak bisa banyak yang di atas kita. Kita itu bukan monster, kita itu bukan dewa, kita itu bukan yang bisa serba mengabulkan. Jadi dari wanitanya itu harus apa ya, bisa mengerti, dia bisa menghasilkan juga, bisa kooperatif, bekerja sama, bisa apa ya, bisa dibilang itu mandiri tapi tetap baik sama lelakinya. Jangan nanti udah bisa mandiri, bisa gue bisa tanpa pria, ya silahkan, artinya nggak berjodoh, nggak bukan pasangan yang bagus. Ya udah tinggalin aja yang kayak begitu. Kita misal kasih ingetin, ya bantulah, sama-sama bantu, saling bantu. Kalau dia mau menang sendiri, untuk apa? Seperti itu. Pria lebih memiliki wanita yang memakai riasan natural. Menurut survei oleh SOS, pria mengklaim bahwa mereka lebih suka wanita yang tampak alami. Ya, kalau saya juga begini, jangan terlalu menor. Wanita itu dandan atau enggak dandan, rapi aja. Pria pun juga harus rapi kan, tertata. Misalnya mandi wangi, nggak bau asem, nggak kotor, nggak lumutan badannya, nggak dakian, nggak bagaimana. Sama, jadi wanita itu kalau saya pria melihat wanita itu, dia nggak perlu terlalu dandan necis gimana, biasa aja, secara kodratnya aja. Misalnya dia mau ngerapin dikit, dia cuci muka, dia mau wangi, dia mau misalnya lagi perlu wangi, dia wangi, anggun, berbicara sopan, ya jaga kesehatan dengan baik, kayak gitu. Jadi itu kan semuanya hal-hal yang alami, hal yang alaminya itu apa ya, bisa dibilang ya menurut saya alami, ya nggak dibuat-buat gitu. Jadi kalau terlalu dibuat-buat nanti make upnya ketebelan, nanti terlalu menor, nanti terlalu wangi, nanti nggak jaga penampilan, lusuh, bau, kan rugi orang lihat kok begitu, seperti nggak tertata gitu teman-teman. Dari lebih 1.200 wanita yang mengenakan riasan mata di foto profil mereka, hanya 139 yang lebih mungkin mendapatkan pesan dari pria. Betul, jadi nggak senantiasa harus dandan gitu. Dandan perlu, rapi aja. Pria juga sama, jangan terlalu misalnya pakai celana bolong-bolong, misalnya pakai sembarangan penampilannya, mungkin tujuannya ke pesta, pakai sandal jepit, mungkin dia lupa pakai apa, pakai masker, lupa, belum mandi. Sama, ini pria juga sama, tapi wanita juga sama, bukan harus berdandan bagaimana, biasa aja, santai. Tapi kalau pria misalnya berwibawa, wanita juga ada wibawanya, jadi ada dignity, jadi ada apa ya, kehormatan, punya harga diri, tapi biasa gitu, jangan terlalu dibuat-buat, gimana ya teman-teman. Wanita yang kuat tidak akan langsung mendapatkan penghapusan make up remover hanya karena seorang pria menyuruhnya.
Jadi misalnya saya berbicara ke wanita, kenapa sih begitu gitu. Nah, kalau misalnya dia bisa mempertahankan pendapat dengan sopan, dengan santun, pria malah senang. Saya pun malah senang. Misalnya saya berbicara, menanya, kenapa sih pakai itu? Kenapa sih ininya diiniin? Kan kita lagi ke acara Halloween. Misalnya dia jawab gitu, oh iya ngerti. Iya, emang nggak perlu tanya juga ya. Kenapa sih terlalu ini pakaiannya terlalu ketat? Ya nanti biar bisa ya menampilkan aura yang bagus di tengah pesta, di tengah acara, biar masih tampak muda. Ya dia ngomong aja gitu, tapi pria juga bakal ngerti juga kalau hal yang mau ditanya atau enggak. Oh udah tahu nih, dia itu gini kenapa, karena dia lagi mau tampil trendy, tampil awet muda, tampil menunjukkan diri dia apa adanya. Jadi bisa tanya jawab tapi jangan lancang, jangan sombong, itu paling nyebalin sekali tuh. Jadi baik hati banget dan bisa berbicara yang benar. Orang-orang yang memancarkan kepositifan dan kepercayaan diri adalah pemenang yang jelas. Jadi kita harus betul positif. Pria mendambakan keterbukaan, kebaikan, dan ketegasan pada wanita. Benar, wanita itu harus terbuka, baik, tegas. Pria juga sama. Apa yang bisa dikembangkan sama-sama ya harus bisa seperti itu. Jadi nggak berpura-pura, dia misalnya terlalu pemalu misalnya, atau enggak dia terlalu mau yang mewah-mewah aja, dia nggak bisa sederhana. Misalnya dia bilang, misalnya yuk kita naik sepeda aja, atau yuk kita jalan kaki aja, kita naik motor aja. Jadi pria melihat pria itu melihat kebaikan dari wanita, keterbukaan, kesederhanaan, enggak wanita yang terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu maunya, tidak memikirkan prianya, tidak memikirkan orang lain, maunya mewah-mewah aja, maunya enak-enak aja, maunya gitu. Tuh kalau seperti saya juga nggak suka yang seperti itu. Jadi betul-betul harus baik banget. Ketertarikan fisik seorang pria kepada wanita tidak bisa dihindari. Ya fisik itu ya sama, pria suka wanita dari fisiknya, dari penampilannya. Wanita juga suka pria dari fisik juga ada, dari kecerdasan, kepintaran, kecerdasan keuangannya dia, kepintaran dia mencari uang. Jadi sama, semuanya seimbang. Pria juga nggak mau kan wanita yang terlalu matre, terlalu yang tadi pokoknya nggak bisa jaga penampilan, nggak bisa jaga dirinya, nggak bisa mengatakan yang benar. Kepribadian dan karakter wanita yang akan membuat pria itu akan kembali lagi. Jadi kalau wanita nggak punya sopan santun, nggak punya perhatian, ya alamat prianya juga akan bisa lupa lama-lama. Pria menginginkan wanita yang jujur. Kalau wanita nggak jujur, siapa yang mau kalau pasangan kita dikit-dikit bohong? Jadi cerita itu sama dia itu buat apa sih ngobrol sama dia? Buat apa sih kita urusan sama penipu? Misalnya dia suka udah bohong, suka nyumpahin orang, suka ngata-ngatain orang, wah itu pokoknya semua yang nggak baik pria akan catat. Saya akan ingat. Berarti ini ya udah bukan jodohnya berarti.
Studi lain mengevaluasi efek kepribadian pada persepsi atribut fisik target, menemukan wanita yang digambarkan jujur dibanding lebih menarik. Asik kalau wanita jujur, benar-benar bisa dipercaya, dikasih pegang uang dia bisa kasih pertanggungjawaban, dia nggak hambur-hamburin itu duit, dia nggak berfoya-foya sembarangan, tapi ya semua demi keluarga, nggak terlalu membeli barang-barang mewah, nggak terlalu sembarangan habis-habisin uang. Itu wanita top banget seperti itu, bijaksana. Kemudian dari pandangan, dari penampilan, dari sorotan mata, begitu anggun, begitu dewasa, begitu mengasihi, mencintai prianya. Itu luar biasa banget. Pasangan yang bisa jujur tentang apa yang diinginkannya menyegarkan di dunia yang penuh dengan orang palsu. Tiap hari, tiap waktu, di mana-mana banyak ketemu orang yang nggak bener, yang maunya, yang marah-marah, yang ya inilah pokoknya. Dia banyak nggak enak ketemu di jalan, ketemu di masyarakat. Nah, jadi penyegar ini menjadi pembeda. Kalau wanitanya itu jujur, wanitanya perhatian, wanita itu berbeda, wanita yang baik, itu akan menjadi pembeda banget di mata pria. Ketika wanita jujur, dia dapat dipercaya, yang membuat pria merasa lebih aman. Nggak mau lah pria misalnya dekat-dekat wanita uangnya habis, nanti dipermalukan, nanti hidupnya ditinggal, asal ditinggal aja, atau hanya dipermainkan, hanya mau diambil hartanya, hanya mau dimanfaatkan sementara, hanya sebagai batu lompatannya dia, hanya maunya banyak deh. Atau nanti dia nggak setia, dia nanti nggak pro sama suaminya, nggak pro sama lakinya, mempermalukan lakinya di depan orang, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngomong, dikit-dikit nggak menghargai, menghina. Pria nggak bakal mau wanita seperti itu. Kejujuran pada pasangan membuat pria merasa seperti dia bisa menjadi dirinya sendiri di sekitarnya, yang merupakan tanda kompatibilitas tertinggi. Cocok kalau dia itu pasangan itu antar pasangan jujur, kepercayaannya betul-betul bisa dibuktiin. Pasangan pria pasti ngetes wanitanya juga masih ngetes prianya. Fair-fairan aja kalau itu terus kompatibel, terus berlanjut, dan itu akan dibuktikan selama lagi pacaran, selama lagi masa pengenalan, dan semoga waktu pernikahan gak ada masalah. Kalau semuanya beres, semuanya lancar, Anda tidak dapat membangun hubungan yang langgeng dengan seseorang yang tidak Anda percayai. Kita nggak mau kan urusan sama orang yang jahat, sombong, terlalu pemalu, tidak bisa sinkron cocok sama kita. Pria tuh nggak bakal mau ketemu wanita seperti itu. Kemudian wanita yang maunya gak ada kompromi, no. Pria menginginkan pasangan yang bisa mereka percayai. Nggak bisa dipercaya, nggak usah jadi calon. Seiring bertambahnya usia pria, mereka sangat mementingkan keterbukaan dan kepercayaan. Iyalah, orang kita makin menua, kita makin kalau ketemu pasangan yang nggak asik, yang bandel, yang bohong, yang kurang ajar, amit-amit jangan sampai deh. Mendingan lepasin, pergi dari awal atau dari jauh.
selama kita masih muda, mendingan nggak usah ketemu orang seperti itu. Kepercayaan dalam hubungan Anda menciptakan dasar yang kuat untuk ikatan Anda. Tanpa itu mustahil untuk membangun keintiman. Bahkan, psikolog terkemuka dunia mendorong individu untuk mengembangkan kepercayaan dalam hubungan mereka. Trust, kepercayaan, percaya gak? Kasih uang, ini, percaya gak? Ditinggal, tetap, oh nanti sesuai komitmen gak? Misalnya janji tinggal di mana, bisa komitmen gak? Bisa komunikasi gak? Dia ini gak? Membohong nggak, dia ngomong ini nanti dia nggak tepatin, dia ganti B tanpa alasan yang jelas. Kalau seperti itu banyak seperti nggak sinkron, forget it, lupakan. Ketika Anda dapat menunjukkan kepercayaan pada pria, lalu menunjukkan bahwa Anda tahu mereka akan mendukung Anda, waduh, pria itu luar biasa, terhormat sekali. Kalau misalnya ada wanita itu bisa menunjukin mereka mendukung kita, mereka perhatian ke kita, pria itu akan terbantu dalam menavigasi tantangan dan konflik yang terjadi dengan lebih baik. Membangun kepercayaan adalah tentang secara konsisten mencoba melakukan hal-hal yang benar. Kehidupan tuh penuh lika-liku, penuh tantangan, hidup jangka panjang. Kalau nggak bisa bangun kepercayaan sama-sama, itu bukan pasangan, itu namanya memanfaatkan. Anda mungkin tergoda untuk meminta maaf dan merasa menyesal ketika Anda menyakiti perasaan pasangan Anda. Tapi bagi pasangan, mengatakan maaf saja tidak cukup. Anda harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan. Saya nggak tahu ya dalam hal ini, melakukan sesuatu dalam menebus kesalahan ya menurut saya harus melakukan perbaikan. Oh iya, dia bilang sorry, lalu apa? Lalu nanti berikutnya terjadi lagi apa enggak? Jadi kalau berikutnya nggak terjadi lagi, top. Kalau nanti berikutnya ada terjadi lagi, terlalu besar kesalahannya, tidak mau memperbaiki, itu akan terlihat. Lupakan. Cara lain untuk menunjukkan bahwa Anda dapat dipercaya adalah dengan membuat kata-kata Anda diperhitungkan. Ketika Anda berbicara, penting untuk melaksanakan apa yang Anda katakan. Misalnya kita mau nanti kita berbicara ya, kita mau liburan ke sini. Oh oke, kita rencananya kita nabung, kita hidup sederhana dulu, kita nanti prefer mengutamakan nanti keuangan tabungan untuk anak dahulu, untuk membantu orang yang hal-hal yang perlu dahulu sampai semuanya lancar, baru nanti bisa membangun hubungan yang atau melakukan rencana-rencana lain lagi. Itu sungguh banyak suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik yang demikian. Jadi antara perkataan dengan tindakan semuanya serba bisa dipertanggungjawabkan. Itu luar biasa banget kalau seperti itu. Mau mengerti, mau menerima keadaan pasangan, enggak congor aja berbicara, itu enggak sembarangan. Pria tuh sangat dihargai banget sama pasangan demikian. Serba baik, serba sempurna. Pria menyukai wanita cerdas. Wanita harus sama, wanita juga lihat pria juga harus cerdas, pria juga melihat wanita itu cerdas juga. Gak bisa tuh
oh si wanita itu hanya pinter, hanya cantik, oh hanya bisa punya anak, oh hanya bisa eh, ngeberesin rumah, oh hanya bisa bangun pagi. Sama dari dua sisi, pria sama wanita tuh harus cerdas, harus bisa membangun, harus bisa berkomunikasi, bertukar pikiran. Kalau nggak bisa tukar pikiran ya nggak semangat dalam hidup. Hidup seperti apa ya, cari aja jodoh lain, orang lain juga pintar. Dikenal dengan efek Clooney, anggukan untuk salah satu hubungan yang paling dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir. Aktor George Clooney dan pengacara hak asasi manusia Amal Alamuddin. Studi tahunan Helen Fisher tentang single Amerika untuk Match.com yang melibatkan dari 5.600 single di seluruh negeri menemukan 87% pria mengatakan mereka akan berkencan dengan wanita yang lebih berpendidikan, intelektual, dan menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka. Ya, itu saya setuju banget. Nggak selalu pria harus lebih hebat, serba lebih dari wanitanya, tapi wanita yang bisa lebih hebat dari pria, tapi tetap baik, punya kepintaran, tapi tetap baik, punya penghasilan bagus, tetap baik. Dan pria sama prianya juga harus bisa menunjukkan prianya itu juga seorang yang bertanggung jawab, seorang yang perhatian, seorang yang mau maju, seorang yang mau berbagi penghasilannya, berbagi demi keluarganya, mau berkorban. Sama-sama, jadi intinya nggak berat sebelah. Sementara kebanyakan pria tidak ingin seorang wanita keluar untuk membuktikan bahwa dia lebih pintar darinya. Mereka menginginkan wanita yang dapat menantang mereka dan memegangnya sendiri. Pria senang dibelai, pria senang dipegang, pria senang dituntun, pria senang diberitahu. Sinkron, pria nggak seperti patung. Jadi pria itu nggak seperti harus selalu menyenangkan si wanitanya. No, tidak. Tapi wanita yang bisa menarik hati pria, yang bisa merangkul pria, itu yang bakal cepet dikejar pria, bukan dikejar, cepet dapet sinkron sama pria. Karena pria itu bukannya segala-galanya. Pria dan wanita sama makhluk sosial yang harus berinteraksi, yang nggak mau berat sebelah. Jadi kalau cerita-cerita film ada bangsawan, ada pangeran, ada raja, ya kalau sampai itu benar pun mungkin hanya 1-2 orang pengusaha sukses, mungkin hanya 1-2-3, dan belum tentu dia loyal sama pasangannya. Jadi yang kita lihat secara umum, gambaran secara umum, pria itu mau yang wanitanya bisa bekerja sama dengan baik, mengetahui cara menyelesaikan sesuatu adalah satu kualitas yang menurut pria menarik. Gak melulu seorang soal tentang pria yang harus kasih ke wanita. Sama-sama tergantung kodrat juga, tapi nggak selalu begitu juga. Betul-betul membangun rumah tangga bersama dengan bagus. Jika Anda bersama seorang pria, tunjukkan bahwa Anda mampu. Dengan melakukan ini, Anda menciptakan peluang di mana dia akan merasa bangga terlihat bersama Anda. Jangan berpikir, teman-teman, pria yang kelihatannya mau support wanita itu akan full terus 100% seumur hidup. Jika dari wanitanya feedbacknya juga nggak bagus, nggak jelek juga nggak kooperatif, mungkin wanitanya bisa aja dimanfaatin itu pria. Jadi kalau dilandasi dengan ketidakjujuran, hanya maunya menjadi tidak sinkron. Yang kita mau kan kedepannya sama-sama bahagia, sukses, maju bersama-sama. Kalau hanya salah satu, belum tentu itu akan sesuai dengan rangka waktu, dengan ke masa depannya.
Kalau wanitanya nggak ada, apalagi nggak ada feedback, nggak ada kemauan untuk bisa mau sama-sama kayak gitu. Jadi harus seimbang, harus komitmennya ditepatin, bicara dari hati ke hati apa sih yang dimaui. Kalau ada sesuatu yang nggak sinkron, lepasin aja teman-teman, karena pernikahan, hubungan relasi yang seumur hidup itu sayang kalau sampai gagal di tengah jalan. Mendingan dari awal, kalau udah ketahuan ada yang nggak bagus, nggak baik dari salah satu, lepasin aja. Lebih baik lepas di awal daripada menyesal, daripada berat di perjalanan sampai akhirnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.